Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, apapun situasi yang sedang terjadi dalam negeri kami, dalam lingkungan kami. Namun hati kami terpanggil untuk tetap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua umat-umat-Mu, supaya kami mendengar, mengerti dan melakukan, sehingga kami menjadi pelaku kebenaran firman. Singkapkan rahasia firman-Mu supaya setiap orang yang mendengar diberkati. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mohon, hikmat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita pada hari ini mengadakan ibadah online. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan himbauan daripada Gereja Bethel Indonesia bahwa bulan Juni ini kita secara umumnya membahas tentang keluarga. Nah, hari ini izinkan saya menyampaikan satu tema yang sederhana yang Bapak Ibu Saudara gampang untuk mengingatnya adalah rumahku, surgaku. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bagaimana kita menjadikan rumah itu sebagai surga bagi kita para penghuni yang tinggal di dalamnya. Satu nats Alkitab yang saya ambil dari Mazmur pasal 101 ayat 2. Nats Alkitab Mazmur pasal 101 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengulang lagi temanya tentang rumahku, surgaku. Bagaimana kita menjadikan rumah kita seperti suasana yang menyukakan. Mungkin kita pernah mendengar sebuah istilah yang berkata home sweet home, yang artinya rumahku, surgaku. Dalam hal ini mari kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara tentang menghadirkan suasana yang baik dalam rumah kita. Sebelum saya meneruskan khotbah ini, saya mulai dulu dari sebuah artikel yang saya pernah baca. Ada seorang bapak konselor penulis buku yang bernama Ed Kuhl. Menuliskan dalam bukunya seperti ini. Jika Anda ingin merasakan suasana surga, menikahlah Anda. Menurut Ed Kuhl bahwa pernikahan, keluarga, rumah adalah suatu tempat yang begitu indah dan damai. Begitu tempat yang dirindukan oleh banyak orang. Sehingga orang senang di rumah, orang betah di rumah. Orang sepertinya bahagia sekali kalau berada di rumah. Seringkali kita berpikir bahwa rumah hanya sebatas tempat tinggal. Lebih banyak hal yang bisa terjadi dalam rumah. Yang kita bisa bangun, yang kita bisa buat, yang kita bisa adakan sesuatu yang positif sifat. Sehingga dari pernyataan Ed Kuhl ini, kalau orang menikah, kalau orang berkeluarga, kalau orang berumah tangga, itu bisa menjadikan sesuatu menjadi lebih baik dalam kehidupan. Di dalam rumah tangga ada kasih sayang. Di dalam rumah tangga ada perhatian. Di dalam rumah tangga banyak hal-hal yang positif yang dia dapat sebelum dia menikah. Singkat cerita, rumah itu menjadikan sesuatu yang positif bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, saya satu kali mendengar orang yang baru pulang dari liburan. Seenak-enaknya kita liburan, nginap di hotel, nginap di villa, nginap di tempat-tempat yang mewah yang bisa dibayar dengan mahal. Tapi masih tetap lebih enak tinggal di rumah. Karena itu rumah adalah sesuatu yang berarti, yang punya nilai bagi kita.
Karena di dalam rumah ada kenyamanan, di dalam rumah kita mendapat kebahagiaan, di dalam rumah kita bisa memberikan sebuah perhatian, saling memberi perhatian, saling mendapat namanya hal-hal yang positif dalam rumah. Jadi Edkul mengingatkan, kalau kita ingin merasakan suasana surga, menikahlah kita. Tetapi Edkul juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jika Anda ingin merasakan suasana neraka, menikahlah Anda. Ternyata ketika seseorang menikah tidak selalu mendapat apa yang baik. Tidak selalu mengalami apa yang dia pikirkan dan dia bayangkan selama ini. Kalau nanti saya menikah, saya akan dapat uang yang banyak dari suami saya akan kerja, saya setiap bulan akan mendapat sesuatu, ada perhatian, ada kasih sayang. No, ternyata ada hal yang berbeda di dalam rumah tangga. Bagaimana para penghuni memainkan peranannya. Sehingga rumah itu apakah menghadirkan suasana surga atau menghadirkan suasana neraka. Di dalam rumah tangga banyak terjadi kekerasan. Tidak sedikit saudara-saudara mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Masa pandemik ini, dampak terhadap keluarga cukup banyak. Banyak orang mengajukan perpisahan atau dalam tanda petik perceraian. Karena situasi-situasi yang sulit yang terjadi pada keluarga. Orang tidak lagi bisa menerima kenyataan. Orang tidak lagi bisa menerima sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Orang tidak lagi bisa berpikiran sehat. Karena rumah itu bagaikan neraka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pastikan rumahmu, pastikan rumah kita merasakan seperti suasana surga. Caranya bagaimana? Caranya simpel saja. Lihatlah ketika kita akan pulang, ketika kendaraan kita terdengar, apakah suara motor kita atau suara mobil kita terdengar. Bagaimana reaksi respon orang yang ada di dalam rumah. Kalau orang yang di dalam rumah ketika mendengar suara motor atau suara mobil kita pulang, mereka semua ngumpet. Sampai si Blacky pun juga ikut ngumpet. Itu saya bisa bayangkan bahwa di dalam rumah itu sebenarnya ada hal-hal yang menyakitkan. Tetapi kalau kita pulang, disapa, disambut, itu menggambarkan bahwa di rumah itu ada suasana nyaman. Kalau kita belum pulang, ada anggota keluarga yang bertanya, di mana? Saya sangat senang kepada anak saya yang nomor 2. Kalau saya dilihat tidak ada, ditunggu cukup lama belum pulang, dia lalu mulai WA saya, "Papi ada di mana?" Lalu saya menjawab, "Saya ada di tempat ini." Setelah itu dia mengerti dan memahami. Lalu kalau saya pulang, saya membiasakan bawa tentengan. Pastilah kehadiran saya ditunggu banyak orang di rumah. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kalau Anda berpergian, pulang bawalah tentengan supaya Anda ditunggu di rumah. Ya, jangan sampai nanti menjadi sebuah kesalahan. Seringkali orang berbohong, berjanji. Kalau mau pergi dia berjanji. Nanti papi beliin martabak, mami beliin ini, itu, dan itu. Waktu sampai di rumah jawabannya tukang martabaknya pindah, itunya nggak buka dan lain sebagainya. Itu bohong, itu dosa. Tetapi mari kita ciptakan sebuah suasana surga di rumah kita. Maka hari ini saya mengajak kita untuk mengingat tema ini, rumahku surgaku. Tujuan khotbah saya adalah menghadirkan suasana surga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menghadirkannya itu? Mazmur Daud menuliskan ada 2 hal yang dia ucapkan dalam ayat Alkitab tadi, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal
Mazmur pasal 101 ayat 2 berkata begini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa menghadirkan suasana surga di dalam rumah kita adalah satu, memperhatikan hidup yang tidak bercela. Pak, bagaimana manusia bisa hidup tidak bercela? Kita kan manusia daging, manusia yang berdosa, yang kapan saja bisa berbuat dosa, di mana saja kita bisa punya peluang berbuat dosa. Ayo perhatikan ayat ini baik-baik. Memperhatikan hidup yang tidak bercela. Yang pertama, bagaimana kita memperhatikan hidup yang tidak bercela adalah jadikan rumah itu sebagai tempat pertemuan semua anggota, atau dengan istilah saya pakai quality time. Quality time tidak harus pergi jauh-jauh berlibur, tidak harus makan di restoran yang besar. Mulailah dari rumahmu, jadikan satu pertemuan dan quality time mulai dari mesbah keluargamu. Supaya orang tidak melihat celah, supaya tidak orang menghina, supaya tidak orang berkata yang negatif tentang keluargamu. Mari kita perhatikan bagaimana kita hidup tidak bercela. Bagaimana dengan mesbah keluarga? Masa-masa pandemik ini justru kita harus semakin banyak dekat pada Tuhan. Dan masa-masa pandemik ini justru kita harus semakin sering beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Justru harus semakin bersekutu dengan keluarga. Jadikan itu. Bapak Ibu, saya sedikit mengangkat satu kisah tentang keluarga. Saya mau kasih tahu begini. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, pria ini adalah manusia yang bermasalah. Wanita ini adalah manusia yang bermasalah. Jadi kalau orang menikah, dua pribadi yang bermasalah, artinya bukan pria yang sempurna, wanita yang sempurna. Justru masing-masing punya kekurangan, disatukan dalam satu keluarga. Itu butuh proses, itu butuh harga yang dibayar, itu butuh kerendahan hati dan lain sebagainya. Maka ketika mereka mempunyai keturunan, pasti secara genetik ada sifat yang terbawa daripada kedua orang tua mereka. Tetapi kekurangan-kekurangan kita itu, ketika kita mengadakan mesbah doa, disitulah kita makin terkoreksi, makin membuka diri terhadap hal-hal yang positif, makin mendukung kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Jadikan tempat itu, jadikan rumah sebagai tempatmu. Tempat berkumpulnya anggota keluarga. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya di keluarga itulah kita menemukan sesuatu. Apa yang perlu kita koreksi, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tambahin, dan apapun yang perlu juga kita kurangi. Keluarga bisa bersekutu dengan melalui mesbah doa. Disitulah quality time. Ya, Abraham Maslow bilang salah satu kebutuhan manusia adalah rasa nyaman. Maka rumah harus nyaman. Supaya orang-orang tinggal di situ pun merasa nyaman. Bapak Ibu Saudara, quality time selain mesbah, selain kita bertukar pikiran dalam keluarga, bisa juga dibuat dalam acara makan bersama. Bisa juga dibuat dalam acara libur bersama. Supaya apa? Supaya kita anggota keluarga makin merasa dekat dan makin merasa memiliki dan makin merasa bersatu di dalamnya. Jadi bagian yang pertama dari poin ini adalah memperhatikan kehidupan tidak bercela. Mari jadikan rumah kita, keluarga kita, tempat pertemuan. Dalam tujuan membangun waktu-waktu yang berkualitas. Keluarga adalah pondasi yang mampu menopang meraih masa depan dan saling mendukung. Justru kalau kita jadikan
keluarga atau gereja ini kita jadikan keluarga. Keluarga Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita akan saling menopang. Ada yang susah akan ditolong, akan dibantu. Ada yang sakit akan diperhatikan. Ada yang kekurangan akan mendapat perhatian dari orang-orang yang kuat. Jadi intinya anggota keluarga harus saling mendukung satu dengan yang lain. Itu sebabnya gereja pun akan kita jadikan keluarga. Dan kalau selama gereja tidak dijadikan keluarga, maka kita tidak akan mendapat sesuatu yang namanya suasana damai di dalamnya. Justru kita harus mendapatkan suasana itu. Supaya di gereja itu kita bisa bertumbuh, di gereja itu kita bisa melayani, di gereja itu kita bisa memberikan sesuatu hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Maka kita harus saling menopang, saling support, bukan saling jatuhkan, saling membantu, bukan saling merendahkan. Itulah salah satu fungsi daripada keluarga. Saudaraku, keluarga Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah bahwa keluarga adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan. Jadi sesuatu yang terindah yang Tuhan berikan itu harus dirawat, dipelihara dan dijaga. Jangan masa bodoh, jangan cuek, jangan biarkan keluargamu bermasalah dalam tanda petik engkau enggak urus. Amsal pasal 11 ayat 29 berkata, siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak perhatikan, tidak urus, tidak rawat keluarga kita, maka kita akan memperoleh kesia-siaan dalam berkeluarga ini. Sebuah benda yang Tuhan berikan punya nilai yang luar biasa. Ingat, keluarga adalah rancangan Tuhan. Keluarga adalah lembaga yang paling tua di muka bumi ini. Dan Tuhan yang merancangnya, itu kita harus rawat dan kita jaga. Maka bagaimana merawat dan menjaganya? Di dalam rumah harus ada dua hal. Yang pertama, kita harus punya disiplin dalam keluarga. Kalau dalam keluarga tidak ada disiplin, berarti keluarga itu yang kedua, dia tidak punya aturan. Maka dalam rumah itu harus ada disiplin dan aturan, atau aturan dan disiplin. Itu akan diterapkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengajak seluruh teman-teman, seluruh keluarga, seluruh jemaat setiap jam 9 untuk menaikkan doa syafaat. Sejam sebelumnya, setengah jam sebelumnya, atau 15 menit sebelumnya saya share ke grup supaya orang-orang ingat bahwa nanti jam 9 ada doa syafaat secara massal dilakukan. Mari kita pelihara, mari kita jaga keluarga kita. Jangan sampai terjadi celah. Oh, anak orang Kristen, kenapa dia mabuk-mabukan? Oh, anak orang Kristen, kenapa dia ada di penjara? Ada Yohanes, ada Lukas, ada lain-lain di dalam penjara. Itu justru kita harus belajar supaya celah itu, supaya iblis tidak masuk dan merusaknya. Kita tutup baik-baik, kita lindungi. Maka keluarga kita harus dirawat dan diperhatikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau jadi suami yang baik, tugas kita tidak hanya menuntut, tapi memberikan perhatian. Kita pingin istri cantik, tapi kita pelit. Sampai akhirnya saudara-saudara, istri mau beli bedak pun gak ada uang.
Terpaksa istri pergi ke warung, beli bedak pipa nomor 4. Dia pakai, saudara pegang kok pipinya kasar Mi. Iya gak dikasih duit. Wanita itu senang kalau dikasih duit. Dan wanita kalau dikasih duit gak pernah kata cukup. Selalu dibilang oke, ada lagi. Sama. Kaum wanita, kita ingin menuntut suami kita setia. Tapi kita enggak memberikan sebuah perhatian kepada suami. Suami pulang kerja, kita sudah di kamar nonton TV. Sambil berteriak bilang begini, "Papi, kalau kau mau makan, makan sendiri ya. Itu ada di meja, ambil aja, urus saja, mau makan, habisin saja, terserah, selesai nanti tutup lagi." Setiap hari kejadian itu seperti itu, sangat memilukan dan menyakitkan. Saudaraku, hindari hidup yang bercelah. Dengan cara membangun quality time kita melalui mesbah keluarga. Hindari kehidupan yang bercelah dengan cara sikap saling mendukung anggota keluarga. Hindari hidup yang bercelah karena keluarga itu hadiah yang terindah dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud bilang, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hati." Hidup dalam ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara, banyak arti kalau membahas kata ketulusan hati. Tapi saya ambil arti sederhana saja. Ketulusan hati adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa menuntut balas atau imbalan. Jadi dalam keluarga kita harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Contohnya apa? Kasih. Dalam keluarga lakukan sesuatu dengan kasih, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Saya pernah menangani begini. Ada orang ribut. Ini perhatikan baik-baik. Khususnya anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Satu kali ada seorang pemuda jatuh cinta dengan wanita, wanita jatuh cinta dengan pemuda. Jadi artinya mereka sama saling jatuh cinta, jalanlah pacaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang perjalanan mereka, tentu mereka pernah mampir di warung bakso, tentu mereka pernah nonton di bioskop, tentu mereka pernah minum es di pinggir jalan, atau apapun yang mereka lakukan yang di sana nanti mengeluarkan biaya. Secara umumnya dalam pembayaran itu biasanya pria lebih banyak mengeluarkan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada wanita yang membayar. Saudara-saudara, setiap kali melakukan, pria itu catat. Hari ini makan bakso. Bakso Solo 45.000 satu mangkok, 290. Es jeruk 15.000 kali 2 30. Dicatat saudara-saudara. Catat. Suatu kali ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan, apa yang mereka harapkan, mereka bayangkan tidak menjadi kenyataan. Mereka berpikir dengan berpacaran mereka pada akhirnya mau nikah. Ternyata putus di tengah jalan. Saudara, ketika putus di tengah jalan, sang pria mengeluarkan semua bon. Bon makan bakso, bon makan es jeruk, bon nonton, bon apa saya dikeluarin. Dia bilang, "Kamu kembalikan uang saya." Itu yang saya maksud tidak tulus. Dalam mengasihi anggota keluarga, dalam melakukan tugasnya sebagai suami. Kalau engkau pria, suami engkau capek, itu memang sudah harus begitu. Alkitab berkata dengan berkeringat dan berpeluh engkau mencari makan. Kau dengan sebagai wanita, sebagai istri, kalau sehari-hari engkau di rumah capek, itu memang sudah bagian. Bukan itu menjadi alasan, gue di rumah capek tahu. Gue di kantor capek tahu. Nah,
Memang itu bagian. Jadi apapun yang kita perbuat dalam rumah itu, lakukanlah dengan ketulusan hati. Maka cintamu jangan pura-pura. Cinta, ngomong I love you pada istri saja. Jangan di setiap tikungan ada kata I love you. Pada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah dalam ketulusan hati. Nah, bagaimana ciri-ciri tentang orang hidup dalam ketulusan hati? Tentu di dalam ketulusan hati itu tidak ada hati yang bengkok, hati yang pura-pura, hati yang jahat, tidak ada. Kita benar harus mengasihi pasangan, mengasihi anggota keluarga satu dengan lain. Oke. Di dalam ketulusan itu tidak ada sifat kesombongan sedikit. Semua karena saya, semua karena hasil saya, semua karena prestasi saya, bukan. Orang yang melakukan ketulusan hati, dia tidak akan mempersoalkan apa. Di samping ketulusan hati, tidak ada ketinggi hati atau sombong, atau tipu daya, atau dusta. Satu kali saya sedang belajar di sekolah, di sebuah sekolah. Saya melihat guru saya buka ikat pinggang. Zaman dulu sekolah, kalau sekolah Bapak Ibu Saudara, guru itu udah sangat ditakutin. Dia buka ikat pinggangnya, kita pikir mau ngapain guru, siapa yang mau dipukul. Ternyata saudara-saudara, ketika dia buka ikat pinggang, di dalam ikat pinggang itu, di dalam gesper itu ada resleting. Dia buka resleting, ketika dia buka resleting, dia keluarin duit. Ini yang saya bilang. Di dalam kehidupan berkeluarga harus dilakukan dengan ketulusan hati, bukan tipu daya. Belajar terbuka kepada pasangan, belajar mengaku kepada pasangan. Saya tahu seperti itu, saya ketawa. Ternyata banyak cara, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang kedua ini daripada Mazmur Daud, mari hiduplah dalam ketulusan hati. Jangan pernah mengungkit sesuatu yang pernah kita tabur dalam keluarga kita. Jangan pernah mengajak berhitung-hitung apa yang kita sudah perbuat dalam keluarga kita. Jangan pernah melakukan sesuatu apapun yang kita sudah lakukan dalam keluarga yang berpikiran negatif. Tapi lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan hati tanpa pernah mempersoalkannya. Mazmur pasal 101 ayat 2. 2 poin yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana kita menghadirkan suasana surga di dalam rumah kita. 2 poin, mulailah sesuatu yang positif dari rumah. Yang kedua, hiduplah dalam ketulusan hati. Bagaimana kita bersikap untuk tidak bercelah, bangunlah quality time dalam rumahmu. Melalui mesbah doamu, melalui komunikasi-komunikasi yang positif, melalui sering bertemu, mengadakan pertemuan secara keluarga. Jadikan keluarga itu sebagai tempat untuk saling menopang. Karena keluarga hadiah yang terindah. Jangan sampai kita menuai angin gara-gara kita tidak mengurus keluarga kita. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat dimengerti, dapat didengar, dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami dengar firman. Oleh karena itu berkati kami. Supaya kami makin hari makin menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau seluruh keluarga kami melayani Tuhan. Kami mau seluruh keluarga kami berkenan. Kami mau seluruh keluarga kami tidak ditemukan cacat celahnya. Kami mau menjadi pelaku yang baik. Supaya keluarga kami, rumah tangga kami merasakan suasana surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua yang mendengar. Haleluya. Amin, amin, amin.